Di sini saya akan jelaskan tentang diferensial parsial dalam aplikasi turunan untuk menentukan fungsi maksimum dan minimum dari fungsi polinomial fx. Nah, pertama tuh kita harus tentuin dulu titik stasionernya. Nah, di sini tuh ada syaratnya. Titik stasioner ini turunan pertamanya bisa ada fungsinya fx ax kuadrat plus bx. Nah, itu turunan pertamanya per dx itu harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya syarat yang selanjutnya itu harus menentukan nilai maksimum dan minimum dari titik stasioner ini. Atau minimum dari titik stasioner. Nah, ini tuh dilakukan dengan melihat turunan kedua dari si fx ini. Nah, kalau udah ketemu turunan keduanya, nah kita lihat juga di df ini dibagi 3. Kalau dia turunan keduanya lebih dari 0, itu tuh masuk ke, artinya dia tuh nilainya maksimum. Makanya kurvanya tuh kayak gini. Nah, kalau yang kedua, kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, itu minimum. Artinya kurvanya gini. Ngerti? Ngerti. Nah, yang ketiga itu juga ada kalau diisi turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, kalau turunan keduanya ini sama dengan 0, yaitu masuk ke titik pelana. Artinya itu tuh diperlukan boleh diperlukan untuk tambahan titik potong untuk di suku Y. Nah, titik pelana itu kayak gini. Yang ini tuh namanya tuh titik pelana. Nah, di sini itu tuh nggak ada yang namanya, di sini tuh disebutnya tuh ada yang titik paling tinggi ini disebutnya tuh ekstrim maksimum. Nah, kalau yang ini disebutnya tuh lokal. Sama, di sini juga sama. Kalau yang ini tuh disebutnya lokal maksimum, minimum. Nah, kalau yang sebelah sini itu ekstrim minimum.
perkenalkan, nama saya Patricia dengan NIM 140122338. Di sini saya akan menerangkan tentang derivatif parsial. Jadi sebelumnya, apa sih derivatif parsial itu? Nah, ini tuh merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel bebas dan menganggap variabel bebas lainnya itu sebagai konstanta. Jadi, misal derivatif parsial dari fungsi x dan y. Kalau misalnya di sini ada variabel x dan y, berarti kita ini tulis salah satu-satu. Jadi misalnya fungsi x y terhadap x, misalnya terhadap x dituliskan sebagai do f terhadap do x. Di sini juga kan ada yang y, berarti ditulis juga terhadap y, berarti do f terhadap do y. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini kita ada fungsi x y sama dengan 9x kuadrat kurang x pangkat 3 y pangkat 2 tambah 2y pangkat 4. Yang pertama kita nyari dulu turunan terhadap fungsi x. Di sini kita fokus ke yang ada variabel x-nya. Turunan dari 9x kuadrat itu jadi 18x. Dan di sini juga kan ada variabel x. Jadi kita turunin juga. Turunan dari x pangkat 3 berarti jadi 3x pangkat 2. Y nya kan gak dianggap, jadi kita turunin aja y pangkat 2. Dan ini kan variabel y kita anggap sebagai konstanta, tambah 0 atau jadi gak usah ditulis juga gak apa-apa. Lanjut kita nyari ke fungsi yang y. Ini x jadi konstanta, kita gak usah turunin. Ini 0. Dan ini min x pangkat 3 dianggap konstanta. Y pangkat 2 turunannya jadi kayak gini, min 2x pangkat 3 y ditambah turunan dari 2y pangkat 4 itu kan jadi 8y pangkat 3. Ini kayak gini. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua. Di sini ada z sama dengan 3x pangkat 2 y pangkat 5 ditambah x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 2xy pangkat 4. Pertama kita akan cari dulu yang buat fungsi x. Di sini ada 3x pangkat 2, kita turunin jadi 6x. Ya pangkat 5 nya dianggap konstanta aja, jadi turunin dia pangkat 5. Ditambah di sini juga ada lagi variabel x, diturunin jadi 2x. Y nya konstanta lagi, jadi y pangkat 2. Di sini ada lagi x, turunin lagi jadi 2y pangkat 4 karena y-nya juga konstanta. Habis itu kita cari juga fungsi terhadap yang y. Fungsi terhadap y. Di sini nggak ada, ada. Di sini variabel y-nya 3x kuadrat y pangkat 5 diturunin jadi 15x pangkat 2 y pangkat 4. Di sini jadi 2x pangkat 2 y. Dan di sini jadi 8
Oke, dari soal ini kita bisa kembangin lagi kalau kita ditanya diferensial total. Nah, kalau total itu berarti kita tambahin keduanya. Ini langsung kita tulis aja, jadi 18x min 3x pangkat 2 y pangkat 2 untuk kurung dx plus kita masukin yang fungsi y-nya min 2x pangkat 3 y ditambah 8y pangkat 3 df. Dan ini jadi hasil diferensial total itu DY. Yang itu DY. Ini jadi DY. Ini udah jadi diferensial total. Nah, kalau yang ini sama juga. Ini bisa kita tambahin. Tinggal ditulis lagi aja. Yang fungsi x 6xy pangkat 5 ditambah 2xy pangkat 2 dikurang 2y pangkat 4 dx ditambah 15x pangkat 2y 4 ditambah 2x pangkat 2y min 8xy pangkat 3 dy. Oke, ini jadi hasilnya. Ini jadi diferensial total. Saya Dara dari kelas MB 4606 akan membahas tentang biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah kenaikan biaya total yang disebabkan oleh bertambahnya satu unit output. Biaya marginal juga suka disebut dengan marginal cost atau disingkat menjadi MC. Berikut adalah beberapa rumus yang biasa dipakai di dalam marginal cost sendiri. Nah, di sini ada MC sama dengan DTC per DQ, atau kalau misalkan turunan bisa menggunakan yang ini. MC adalah marginal cost, TC adalah total cost, Q adalah quantity, AC adalah average cost atau biaya rata-rata. Di sini kita bakal membahas satu contoh soal. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Total biaya sebuah kafe di Bandung dinyatakan oleh TC 20 Q kuadrat ditambah 3 Q pangkat 3 ditambah 5 Q. Soalnya, tentukan MC dan AC jika MC, TC, dan AC adalah 5. Seperti itu. Soal yang akan kita bahas adalah total biaya sebuah kafe di Bandung dinyatakan oleh TC sama dengan 20 Q pangkat 2 ditambah 3 Q pangkat 3 ditambah 5 Q. Tentukan MC dan AC jika MC, TC, dan AC adalah 5. Maka kita akan mencari terlebih dahulu dari MC. Kita akan mencari MC dengan rumus yang ada di sini. DTC per DQ sama dengan 2 dikali 20 Q pangkat 21 ditambah 3 dikali 3 Q pangkat 3 kena 1 ditambah 5. MC sama dengan 40 Q ditambah 9 Q kuadrat ditambah 5. Kita sudah menemukan MC. Selanjutnya kita akan mencari AC. Rumus mencari AC adalah TC per Q. Nah, TC kan udah ada di sini, berarti kita tinggal masukin 20 Q kuadrat ditambah 3 Q pangkat 3 ditambah 5 per Q. Maka AC adalah 20 Q ditambah 3 Q kuadrat ditambah 5. Nah, kita
kita sudah menemukan AC, MC, AC, dan juga DC. Kemudian kita tinggal memasukkan 5 ini ke dalam rumus yang sudah kita temukan. Nah, kita mulai dari memasukkan 5 ini ke dalam MC. Kita tinggal mengganti huruf ini Q dengan angka 5. Nah, seperti ini. Kita sudah menemukan MC. MC adalah 430. Selanjutnya kita akan mencari AC dengan cara yang sama. Di sini AC kita sudah menemukan seperti ini. Kita tinggal masukkan angka 5 untuk menggantikan Q. Kita sudah menemukan MC 430 dan AC 180. Kemudian yang terakhir kita akan mencari DC. Nah, seperti itu teman-teman, kita sudah menemukan MC, AC, dan DC dengan rumus yang ada di sini. Kemudian kita sudah masukkan juga MC, DC, dan AC-nya 5. Dan hasilnya sebagai berikut: MC 430, AC 180, DC 900. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ziyad Akil dan duduknya saya di sini adalah untuk menjelaskan materi dari matematika ekonomi dan bisnis, yaitu elastisitas. Oke, untuk pengertiannya sendiri, elastisitas merupakan untuk kita memahami suatu dampak yang ditimbulkan dari perusahaan harga terhadap permintaan akan barang yang ditawarkan. Dampak tersebut dapat menimbulkan perubahan pada jumlah permintaan atau penawaran tergantung jenis elastisitas yang ingin diketahui. Baik, untuk rumus dari elastisitas permintaan itu sendiri adalah E sama dengan dou Q dibagi dP dikali P dibagi Q. Ketentuannya adalah nilai mutlak dari E apabila lebih besar dari 1, maka itu termasuk elastisitas terhadap harga. Selanjutnya, nilai mutlak dari E apabila sama dengan 1, maka termasuk elastisitas unitary. Dan yang terakhir, nilai mutlak dari E apabila lebih kecil dari 1, maka termasuk elastisitas terhadap harga. Selanjutnya, mari kita masuk pada contoh soal. Sini, fungsi permintaan suatu motor dinyatakan oleh Q sama dengan 20 ditambah 5P. Hitunglah elastisitas permintaan motor pada saat P sama dengan 10. Baik, diketahui data pertama yaitu Q sebesar 20 tambah 5P, selanjutnya P sama dengan 10, dan dou Q dibagi dou P sama dengan 5. Maka kita jawab E sama dengan dou Q dibagi dou P dikali P dibagi Q. Mari kita masukkan angkanya, sama dengan 2 dikali 10 dibagi 20 ditambah 5 kali 10, sama dengan 2 dikali 10 per 7. Yang mana sama dengan 2 per 7 sama dengan 0,28. Kesimpulan yang kita dapatkan, di mana elastisitas sama dengan 0,28 merupakan elastisitas terhadap harga, di mana elastisitas
nilainya kurang dari 1. Terima kasih, sekian dari saya Muhammad Ziyad Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.